Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita IMJ Maluku. Saya Zulkifli Dano. Cuman mau kasih tahu di teman-teman, sekarang kita sudah berada di Pantai Bubani Ici. Ada tulisannya teman-teman. Nah, jadi Pantai Bubani Ici ini dia berada di tempat paling belakang kota Ternate, khususnya di Provinsi Maluku Utara ya. Jadi Ternate ini punya kota itu sangat terkecil, tapi dia punya pantai itu sangat indah, sejarah pun sangat uh, mendunia. Nah, jadi saya Zulkifli Dano sudah sampai ke Pantai Bubani Ici nih. Jadi YouTuber Timur selalu berkarya. Jadi teman-teman, bukan cuma di sini saja akan saya memperlihatkan semua teman-teman. Kita akan menuju ke arah sana dan akan kita tanya jawab ke masyarakat tersebut. Soalnya kita sampai di sini ada masyarakat yang memperbaiki Pantai Bubani Ici ini punya bangunan tersebut. Di sini Pantai Bubani Ici salah satu ada kolam anak kecil dan orang besar, kolam renang ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam, ikuti kita terus ya. IMJ Maluku, Bravo, Marimo Ingoni Futuro. Assalamualaikum. Itu ada bos bilang, oh ada bos yang pemilik ini. Oke, saya tanya, orang mau ambil video sedikit. Itu ada yang kamu oh, ada, oh bapaknya tuh. Assalamualaikum Pak. Orang minta izin ambil video itu di pantai. Dalam rangka? Rangka kita dari YouTuber IMJ Maluku. Jadi kita selalu jalan-jalan menuju ke tadi ke apa namanya? Bukit Taduma, terus kita ke apa nama? Pantai yang di Castella, terus kita ke sini. Nah, jadi kita punya tema hari ini kan mau telusuri pantai yang sangat mencolok ke mata masyarakat begitu, istilahnya sudah terkenal. Jadi masyarakat dari luar pun sudah terkenal. Jadi saya mau ingin tanya sedikit Pak, apa yang pemilik Pantai Bubani di sini? Nah ini teman-teman, kita sudah dapat pemilik Pantai Bubani Ici. Jadi perkenalkan, nama saya Zulkifli Dano, asli orang Ternate. Saya tinggal di Marikrubu. Nah, teman saya yang megang kamera ini asli orang Tabam. Jadi orang dua ke channel ini so mulai melambung. Jadi orang punya tema cuman telusuri sejarah dan pantai, telusuri sejarah dan pantai. Jadi dengan Bapak siapa nih? Pak Abdurrahman. Pak Abdurrahman, asli orang sini Pak? Saya asli orang sini. Orang sini. Ini ngomong nama Cia mah. Si mom nih Rorai. Dia sekitar 20 tahun. Jadi pantai ini dibangun oleh Pak Abdurrahman. Iya. Sudah sekitar 20 tahun. Jadi ini dia punya pemilik. Orang sangat bersyukur bahwa IMJ Maluku karya anak timur, khususnya di kota Ternate, sudah dapat pemilik pantai tersebut ini. Jadi di sana ada punya kolam. Iya. Kolam anak kecil. Jadi di sini awalnya itu kan tempat pengelolaan material. Oh, ya. Galian C. Dulunya masyarakat jadi galian C di sini. Coba kita rubah dari galian C ke objek wisata. Sini kan ada kolam fasilitas, ada kolam. Terus ini ada sekian banyak pendopo yang kita bangun. Homestay juga kita ada. Homestay juga ada. Ada juga homestay. Lapangan futsal juga ada. Sementara ini kita belum. Jadi fasilitas ini yang kita siapkan. Berarti Pantai Bubani Ici ini
Cuman Pantai Bubani Ici, tapi ada lagi Pantai Bubani Lamo. Setelah ada lagi. Ada. Ada lagi. Itu Pantai Bubani Lamo tuh di mana lagi? Jadi Torpedo ini ada 2 pantai. Oh, do Pantai Torpedo. Pertama Bubani Isi di sini, yang di ujung kampung sana itu Bubani Lamo. Bubani Lamo. Nah, Bubani Lamo ini kalau di sejarah itu Joburiki. Oh, Joburiki. Itu kalau wisatawan asing dong lebih tahu Joburiki daripada Bubani Lamo. Bubani Lamo itu kayaknya Torpedo. Yang pantai dia. Iya, ada turun jauh tuh, jalan Ah. kaki. Itu pantai kecil juga tapi disebut Bubani Lamo. Nah, tapi di situ lebih kenal kalau sejarah Joburiki. Joburiki. Nah, Joburiki. Jadi wisatawan asing lebih kenal Joburiki daripada Bubani Lamo. Jadi Bubani Lamo dia termasuk dalam sejarah. Iya, dia disebut di sana itu Joburiki. Joburiki. Bukan Bubani Lamo tapi Joburiki. Jadi di peta wisatawan asing itu yang saya sempat lihat itu, yang diplot di situ Joburiki. Nah, kalau masyarakat yang kurang tahu, kadang-kadang orang bingung Joburiki itu di mana. Padahal itu Bubani Lamo itu. Bubani Lamo. Yang dia punya pantai Turun itu. kamu ke bawah di dalam itu. dalam. Jadi Itu yang saya Bubani tahu, Lamo. bahkan saya tahu cuman Pantai Bubani Ici Bubani dan Lamo. Bubani Lamo, tapi saya tak tahu bahwa Bubani Lamo itu di mana. Saya cuma tahu Pantai Torpedo yang tak masuk ke bawah nih. Oh, itu disebut Bubani Lamo itu. Oh, Bubani Lamo. Tapi kalau sejarah di peta petunjuk wisatawan asing itu, di situ di plot itu Joburiki. 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 Jadi banyak orang dari luar datang kemari terus, Iya. kemari terus. Itu Terus cari itu pantai itu Joburiki. pantai itu. Iya. Bahwa orang nanti orang yang pribumi ini tak pernah tahu bahwa pantai ini DP nama ada. Ada. Orang cuma tahu Pantai Bubani Ici. Iya. Jadi Pantai Bubani Ici ini dulu waktu tahun 2019 masih buka Yang menjelang Covid. Covid kemarin itu kan aktivitas nggak jalan. Jadi ada berapa tahun itu Covid itu aktivitas sangat. Nah, sekarang sudah mulai dalam 1 bulan ini ada 2 kali acara. Itu ada acara ulang tahun. Tapi yang jelas Sabtu Minggu itu udah cukup berat. Berarti ini dia masuk sudah bagi 2 nih pantai ini, Pak. Maksudnya? Maksudnya Bapak bangun terus bayar pajak lagi atau? Jadi itu kalau homestay itu kan homestay itu di aturan itu homestay itu kan rumah penduduk yang bisa diinap. Itu kan tidak kena pajak. Oh, tidak kena pajak. Tidak kena pajak. Nah, cuma dibatasi. Ya kita cuma 5 kamar saja. 5 kamar. Di homestay kita cuma 5 kamar. Jadi homestay itu di regulasi itu dijelaskan homestay itu kan rumah penduduk yang berada di objek wisata yang bisa digunakan untuk wisatawan untuk nginap. Gitu. Jadi wisatawan dari asing datang kalau bisa nginap. Bisa nginap. Kalau dari Halmahera datang juga bisa nginap. Nah, cuma Tapi- dibatasi. Tapi kalau Nggak bisa asli nih. orang pribumi jangan nginap pulang. Kan dekat nih. Iya. Jadi kita ada 5 kamar homestay-nya. Kita punya kolamnya 2. Kolam 2. Ada yang khusus yang belum tahu berenang sebelah sini. Yang sananya agak dalam. Ya, Cuma dalam. itu ada mau dikuras. Oh, Karena kemarin acara kita kuras untuk persiapan Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Jadi sini kalau biaya masuk Pantai Bubani Ici sekitar berapa harga? Yang di sini yang masuk itu cuma karcis masuk. Motor 5.000, 5.000. oto 20.000. Orangnya tidak. Orang Tidak. tidak. Terus ada yang dia punya menu-menu nanti. Ya, Tambah-tambah. kan pasti orang itu memang tidak ada. Jadi ada pisang goreng, ada pisang raja muda beda, ada kelapa muda, terus air gurasa, ada jeruk, ada kita siapin. Nanti yang bikin acara tinggal kita tawarkan. Kalau maunya makanan khas Ternate ya kita siapin popeda, gas, rubius, gitu. Semua ada. Gohu kita siapin. Tergantung pengunjung maunya apa. Gitu. Oh, Tapi kalau mau kita hadirkan makanan khas Ternate itu yang kita. mungkin salah satu Pantai Bubani Ici yang saya suka keliling-keliling di Ternate. Lima saya ini asli orang Marikubu, cuman Ya. saya kan ambil salah satu jurusan sejarah. Nah, Oh, setelah gitu dari ya. sejarah, terus saya teliti tentang ini wisata. nih. Iya. Saya ke sana menuju di tempat Halmahera Timur, Iya. Tarasi Banding. Jadi saya bilang, oh ternyata
saya baru pertama kali nih di Ternate. Ron juga baru pertama kali. Dan Iya. terus sampai di Pantai Bubani Ici pertama kali. Jadi sini suasana ini kalau sunset paling pas di sini. Oh ini, iya. ya, ini Oh, suasana sunsetnya itu lebih tepatnya di Bubani Ici. Jadi dia berada di sini. Kalau di pantai yang lain kan agak sei-seikan gitu. Ini Bubani Ici pasir. Itu cuma cuacanya kurang terlalu. Dia mencolok. Iya. Jadi posisi sunset itu justru di Bubani Ici yang sangat tepat untuk kita lihat sunset. Jadi Pantai Bubani Ici ini saya lihat kemarin saya di Sulamadaha. Iya. Setelah dari saya Sulamadaha itu saya belum bikin vlog video ini. Saya lihat-lihat. Tapi saya penasaran nih Pantai Bubani Ici. Saya belum pernah masuk, baru pertama kali saya masuk di sini. Jadi saya bilang ini Pantai Bubani Ici yang saya tahu itu cuman lewat saja. Tapi gitu kalau ya? untuk mau masuk pantai yang di sana ada Dorpedu. Saya cuma tahu itu Pantai Dorpedu saja dia penama. Padahal ada dia penama lagi. Bubani Ici cukup dikenal sebenarnya. Kita ada nanti Covid ini yang kita agak ini jalan dengan mitra kita dengan apa namanya travel. Oh, travel. Nah, kita kemarin sebelum Covid kita ada kerjasama dengan pihak travel. Pihak travel. Iya, agenda Kololigie. Kololigie. Nah, jadi pihak travel mengagendakan Kololigie. Jadi bisa langsung ke Karaton terus ke tempat segala. Makan siangnya di Bubani Ici. Ya, kita tampilkan itu kuah asam itu, terus di kuku ikan itu yang kita tampilkan. Jadi setelah Covid ini yang nggak jalan lagi. Sampai setelah ada Covid kita untuk travel kan hari ini belum ada tamu yang diharapkan. Jadi orang kerja sini, orang sini juga. Iya, ini anak kampung kita. Jadi kita coba merubah suasana. Kemarin kan pakai payung-payung nih. Kita coba rubah kondisinya model ini. Karena rata-rata yang hadir di sini itu bawa keluarga. Jadi sini kebanyakan keluarga. Karena ada kolam. Jadi paling kalau bagi saya cuma sarankan enaknya kayak gini. Jadi supaya nanti setelah saya mengambil video ini, terus saya langsung upload, terus nanti saya bilang sama wisata. Nah nanti dari wisata itu yang mereka lihat. Apakah yang saya upload terus tuh saya punya teman-teman yang ada luar sana, apakah Ternate ada wisata yang paling mencolok ke masyarakat. Nah dari itu. Yang agenda yang pas yang kemarin di travel itu acara Kololigie itu. Acara Kololigie yang di setting oleh travel itu. Oh, berarti dia sudah masuk di KJP Ternate Channel. Kayaknya. Iya, yang travel itu saya juga itu dompe urusan. Cuma saya bermitra dengan kemarin. Oh ya, pas kemarin kan ritual Kololigie dia punya makan saya juga di sini. Iya. Nah, jadi itu mungkin dari KJP Ternate Channel. Pernah saya kemarin saya lihat, saya buka-buka YouTube, saya lihat ternyata Pantai Bubani Ici. Saya penasaran, saya cuma lihat dari YouTube. Oh ternyata ada. Dia punya orang, mesti saya cari dia punya orang yang pemilik. Padahal dia pemilik ini orang sudah. Iya, saya kadang-kadang orang bingung lihat pemiliknya orang mana gitu. Karena penampilannya tidak terlalu. Jujur saja ini saya kan tadi saya masuk dari depan itu saya bilang pemiliknya mana, dia bilang oh ada, Pak Bos ada. Terus saya lihat dari jauh saya bilang ini jangan-jangan orang Jawa. Oh gitu ya. Saya bilang orang Jawa nih. Jadi saya hati lah, coba saya tanya dulu. Ya, ternyata pasti orang sini. Saya asli sini. Di PTT itu di jadi seperti waktu itu kebanyakan orang Dorpedu itu orang luar. Jadi tanah yang ada di sini kan kebanyakan pemiliknya luar, orang luar. Berarti orang pribumi terada. Nah, orang yang di sini orang Dorpedu itu sebagian orang luar. Orang luar. Iya. Karena Tom PTT di sini, tapi betul meninggal tanah di luar. Kampung Ruah. Berarti ya, karena waktu itu sini rumah belum terlalu banyak. Yang Rambio masih ada beberapa rumah saja. Yang kampung besar itu Ruah. Ruah. Jadi orang tanya orang mana, saya bilang saya orang Dorpedu. Karena orang Dorpedu adalah orang luar. Sama saja jadi. Kampung Ruah, Kampung Dorpedu sama saja. Itu
sila-sila latar belakang keturunan itu sudah habis. Kecuali dia punya latar belakang atau beda bahasa. Ini Iya, sama bahasa sama. Ternate ngombat tuh. Jadi tenaga kerja juga kita ini Gaji. tenaga kerja kita coba sinkron dengan dari luar. Mungkin kita Dari sini. kita ambil 100% tenaga kerja dari sini. Itu juga kadang-kadang terkendala nih tenaga kerja lokal. Karena di sini kalau ada orang meninggal kan tahu. Oh ya, Nah, betul. Kalau orang ketika meninggal, orang meninggal itu hilang. terada yang turun. Gitu. Begitu orang mati terus ada keluarga kawin itu berhari-hari. Makanya kita coba sebagiannya tenaga kerja lokal, sebagian kita datangkan, ada yang dari Manado, ada yang dari Gorontalo. Terakhir ini saya datangkan dari Sanana. Sanana. Iya. Berarti orang bilang Sanana tuh bukan dari luar tapi dari sebagian dari Ternate juga. Iya. Karena orang Sanana itu identik dengan orang Taduma di bawah, AP Taduma. Oh, betul. Orang Iya, lewat tadi iya, dari iya. bawah ke atas. Iya. Sanana itu termasuk orang AP Taduma itu. Banyak juga dari Sanana. Sejarah tuh. Jadi kita coba itu memanage-nya itu. Jadi ya terakhir ini saya dari hasil evaluasi kayaknya wisatawan lokal ini berkeinginan kita bikin seperti ini. dan saya juga pun ingin kayak begini. Iya. Jadi ada kelompok-kelompok yang kebanyakan ini punya ulang tahun. Ulang tahun mereka ke sini bersama keluarga berenang, terus pesan itu kasbi deh gitu dong, duduk Beda deh. itu dong. Dari evaluasi saya lihat payung-payung ini tidak efektif, kita coba menulis itu. Dan ini kalau ada yang bikin acara ini disewakan. Ya ini sewa nih, bagus. Sewa, Pak, ini disewakan. Berarti kita masih bisa dapat dan masukan disewakan, kemudian makan minum mereka pesan lagi kan. Makan Bagus minum itu. Tapi karcis masuknya kita tidak minta. Oh iya. Jadi kita coba 100.000 Bapak dengan anak 2 sudah bisa ke Bubanici. Berenang dan pisang goreng air goraka 100.000 sudah cukup ke Bubanici. Untuk berenang dan pisang goreng dan kelapa muda itu sudah. Itu orang bilang bahwa pantai yang toran tidak pernah lihat dia sampai di sana, Iya. tapi dia menarik, unik dan mewah. Iya. Dia menarik, unik, mewah karena sini salah satu pantai baru ada kolam renang 2 biji nih. Iya. Baru ada lapangan futsal lagi. Iya. Baru berada di pinggir pantai kan cuma di sini nih. Cuman satu di sini. Satu di sini. Itu kolam renang cuma satu di sini. Jadi kita memanage ini, saya memanage ini, saya agak hati-hati juga. Ah. Jadi kita memanage apa pada tingkat karcis masuk pun kita belum pungut. Kita cuma pungut karcis masuk mobil dan motor. Orangnya tidak. Iya, orangnya tidak. Kita belum terlalu, saya masih hati-hati untuk pungutan terlalu banyak kan. Kalau kesan pungutan terlalu banyak juga repot. Oh repot. Jadi kita memanage ini kelas menengah ke bawah. Kelas menengah dari Bukan kan, menengah ke atas, tapi ke menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Artinya dari 100.000 seorang bapak, bawa anak 2, berenang, pisang goreng, kelapa muda, 100.000 cukup. Cukup untuk 100.000. Tapi kalau tempat lain saya yakin karena cukup kayaknya. cara cukup. Tidak Ini cukup. kalau orang masuk di kayak di sini, tapi kalau saya bandingkan bahwa Bubani Ici dengan Aketo Jawi Lolobatal Merah Timur, Nah, itu orang masuk dari arah pintu saja, orang cuma dapat dia lokasi ini terlalu besar. nah. Ini cuma terlalu besar. Tapi kalau di sana setelah orang masuk menuju ke pintu arah pertama, setelah dari situ hutan. Gitu. Aketo Jawi Lolobatal kan air terjun. Karcis masuknya berapa? Itu lebih dari sini yang Bapak bilang tadi. bukan hitung motor tapi per Iya. orang. Per Iya. orang itu dikenal sekitar 20.000. Iya. Oh gitu ya. Nah, foto bebas tapi makanannya bawa dari luar. Hmm. Jadi kalau tanpa duduk dengan apa-apa orang sediakan, tapi kalau makanan orang bawa dari luar. Dan cuma mungkin saya lihat di Ternate baru pertama di kota Ternate ini pantai-pantai yang ada orang cuma sediakan
selalu sediakan tampa, selalu sediakan makanan, Iya. terus pengunjung masuk, Iya. karcis juga murah, Iya. terus dorang makan juga makanan puas. Iya. Nah ini salah satu Kita di masih, Ternate. makanya saya bilang tadi, kita belum terlalu menghayal untuk wisatawan asing. Saya belum berpikir bagaimana melayani wisatawan asing, tapi wisatawan lokal saja. Baru lokal saja kita sudah ini kan gitu. Wes, apalagi kalau dari luar datang kemari selesai. Ya tuh. Makanya kita itu memanage-nya kita ambil di kelas menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Makanya orang masuk di sini karcisnya tidak, kita tidak pungut untuk orang gitu. Jadi Karena masih melihat fasilitas lagi kan gitu. bagus. Jadi pas saya mau tanya nih, kalau bapak bangun ini lahan bapak sendiri atau beli? Ini kan awalnya ini kan lahan ini kan warisan. Oh lawan besar. Terus saya bicara dengan keluarga, dibilang oke sudah, kamu buka usaha kalau sudah punya modal bayar, Baru bayar. kalau saya bayar. Jadi lokasi ini kepemilikan itu ada 3 orang. Jadi di daerah ini ada ahli waris 11 orang lain punya. Kemudian yang homestay itu orang lain punya juga. Homestay. Orang lain punya. Cuma kita bertahap. Kita bayarnya bertahap sesuai dengan kebutuhan apa yang mau kita bangun. Sekarang ini sudah mendekati 1 hektar. 1 hektar. Mendekati 1 hektar. Waish, berarti banyak. Jadi bapak punya pola pemikiran sangat bagus. Orang Ternate bilang so paling bagus. Ya. Karena kalau orang bangun di orang petana terus cuman orang bilang apa namanya? Sewa. Cuma sewa. Itu kan yang rugi buat Ya. orang sendiri. Jadi usaha para wisata ini, usaha apapun, status sana itu harus diperjelas dulu. Wah, saya buka usaha itu, status lahan itu kita harus perjelas. Baru dia Kalau pemandangan juga status bagus. tanah sudah terjelas, apapun yang kita kembangkan kan tidak ada kena. Kuncinya di situ. Kalau tanah tidak ada masalah, secara ini surat sertifikat ada atau HGB ada, tidak ada masalah. Kalau surat sertifikat juga masih cari-cari. Cari ya, ini juga Dia punya pemilik juga, orang bilang dia punya buku kontak antara keluar Iya. masuk. Gimana ada orang mau bangun usaha nanti? kalau kepemilikan lahan tidak jelas, saya kira agak susah. Karena lahannya sudah jelas, kepemilikannya jelas, suratnya jelas, tinggal kita kembangkan. Yang dikembangkan. Nah, sekarang saya dengan adanya kopi, pola yang kita siapin itu fasilitas terbuka. Terbuka ya? Iya, fasilitas. Kafe yang dulunya ada, sekarang kita tutup. Tutup. Oh itu dulu kafe. Iya, itu karaoke dulu sih gitu, tidak kelola lagi. Sekarang kita coba dengan kopi ini kita bikin fasilitas yang sifatnya terbuka. Fasilitas terbuka. Sehingga ini salah satu juga mendukung program pemerintah, harus Iya harus jalan. iya. Jadi Ternate ini kan salah satu orang mau bangun, dorang ngotot, dorang lihat. Nah, istilahnya dari dinas pariwisata. Iya. Nah setelah kalau orang ada bikin kesalahan, wah Iya. itu langsung tak dekat. Iya. Dengan pengalaman Covid maka kita bikin konsep bangunannya, pengunjungnya sistem terbuka. Nah, kalau sistem terbuka begini ada alasan apa lagi? Kan nggak ada alasan. Kemudian yang terakhir menyangkut kontribusi kita ke Kontribusi. Pemda. Jadi izin tetap kita selalu kita, kalau sudah ini perpanjang kita perpanjang. Tapi di sini juga ada pajak 10%. Pajak rumah makan dan atau restoran dan rumah makan. Itu pajak. Ya itu pajak ini rumah makan dan restoran. Itu cuma 10%. Cuma 10%. 10%. Pajak rumah makan restoran itu yang kita stok tiap bulan ke Pemda Kota. Ya. Berarti setelah dari situ Bapak kelola pelan-pelan akhirnya jadi kayak gini. Iya, ini butuh waktu sekitar 20 tahun ini. 20 tahun. Iya, Secara gampang secara tuh. gampang. Ini butuh waktu 20 tahun. Nah, sekarang kita
izin semua kita sudah ini, kemudian sebagai anak daerah tentu pajak 10% tetap kita. Jangan pikir bahwa orang asli sini. Oh terus tidak. Pajak 10% tetap kita ini tetap kita kiri petunjuk. Jadi orang channel IMG Maluku ini orang bangun so mulai 1 tahun 6 bulan. Iya. Kemarin orang sempat menuju ke kampung Marikrubu, saya ke kampung. Iya. Nah itu kan ada keramat, orang telusuri makam-makam keramat yang segala betul. mungkin. Kita Bona juga belum kita sempat naik. Terus ada dari sini juga kita mau ke Pantai Akirica, ke Dorpelo juga belum Akirica, sempat dengan iya. situasi waktu dan keadaan. Iya. Nah jadi kebetulan sangat beruntung sekali orang masuk di sini di Pantai Bubani, orang dapat dia pemilik lagi paling beruntung. Jadi dalam rangka pengembangan objek wisata kita tidak boleh ini. Saya juga sering komunikasi dengan dinas pariwisata dan ada beberapa kali saya pernah ikut itu dari kementerian TOT itu training of trainer untuk pelaku usaha. Pelaku usaha itu saya ada sertifikat dari kementerian. Berarti itu sudah kuat. Iya. Kalau setelah dari situ berarti sudah kuat. Iya. Orang sudah pegang sertifikatnya. Jadi saya ada sertifikat dari kementerian. Itu kegiatan itu training of trainer itu. Jadi ada 2 sertifikat yang saya miliki. Jadi kebanyakan ada kegiatan-kegiatan sosialisasi tentang pelaksanaan pengelolaan objek wisata. Saya sering diminta untuk isi materi. Isi materi di kegiatan. Karena kalau Bapak isi materi berarti bahwa don tahu bahwa Bapak itu kan orang bilang asli orang sini dan tahu situasi keadaan sini. Nah, jadi sampai orang minta untuk kasih isi materi. Jadi materi orang baca buku dan materi pelaku kan beda. Gitu. Kita kalau biasa bawa materi menarik karena sebagai pelaku. Iya. Sebagai pelaku di suka duka itu yang kadang-kadang menariknya di situ. Jadi saya aktif itu kalau dari pariwisata ini saya sering. Kampus itu sudah 2 kali. Kampus Unair saya sudah 2 kali diminta untuk ceramah untuk yang jurusan pariwisata kaitan dengan pengelolaan pariwisata. Jadi Bapak punya prestasi sampai sejauh ini. Jadi saya bilang yang kita orang bilang orang baca cerita dari tadi sampai ini saya bilang bahkan saya orang yang masuk sejarah saja pun saya kaget dengan orang yang ada di wisata. Beda antara orang sejarah dan wisata. Kalau wisata kan orang bilang luas nih. Kalau sejarah kan orang selalu buka buku, belajar. Beda dengan orang yang tahu sejarah tapi orang tak pernah baca buku. Iya, betul. Orang kalau baca buku kan orang bilang sejarah itu rekayasa nih. Sejarah dalam arti orang bilang tadi sejarah ini yang pertama orang yang tak pernah baca buku, orang tahu semua bahwa orang tahu itu nyata. Terus orang yang baca buku ini kan rekayasa. Iya. Jadi ini masalahnya ini para wisata ini kan jual jasa. Kan para wisata ini kan jual jasa. Ada teori para wisata bahwa orang datang ke objek wisata pasti dia bawa duit. Itu dalam petunjuk teknis pengelolaan pariwisata. Ketika orang datang ke objek wisata pasti dia bawa duit. Bagaimana cara supaya duit di kantong itu dikasih keluar? Itu yang harus belajar. Harus belajar di situ. Ketika orang datang ke objek wisata pasti dia punya duit. Bagaimana cara supaya duit di kantong itu dia keluar? Itu harus belajar. Itu harus belajar. Belajar di situ. Kalau dapat ilmu itu bisa kelola objek wisata. Jadi orang bilang tadi orang datang macam sempat ada orang banyak ini, wah bagaimana deh pecerita sampai orang pedoi ini bisa keluar ke sana. Nah itu dia materi itu kalau bagi saya itu masuk di otak saya belajar itu masih panjang. Itu. Wah, ada materi terus cari di mana nih? Bagaimana caranya? Supaya orang datang, orang bisa keluarkan uang dari sakunya untuk dia ke objek wisata itu. Itu yang harus sebuah proses belajar. Jadi pengelolaan objek wisata ini bukan cuma ikut-ikut rame. Tidak boleh ikut-ikut rame. Wah, kalau tapi ikut harus rame, paham benar soal itu. orang bilang kalau beda terhadap orang yang
iko rame deh orang tadi iko rame. Iya. Kalau orang yang iko rame ini di punjung-unjung kan drop. Iya. Iya. Ya, orang yang tadi iko rame kan di punjung-unjung kan jalan terus. Iya. Kasih jalan terus begitu terus. Itu ada beda. Ketika orang datang belanja di toko, belanja sembako, biar pelayan sana muka asam atau tidak mandi, tapi kalau dia niat beli beras, tetap dia akan beli beras juga. Pariwisata tidak seperti itu. Pariwisata tidak seperti itu. Kalau orang butuh beras, butuh gula, orang tetap ke toko sembako. Iya. Siapapun pelayan di sana, tetap dia belikan, dia butuh. Tapi pariwisata tidak boleh begitu, kita jual jasa. Kita jual jasa. Jadi orang bilang seperti pariwisata ini kan kalau orang ke toko tetap orang beli, orang punya kebutuhan. Tapi kalau wisata ini kan orang menuju mau dan tidak mau harus ya. Itu. Karena mungkin Tidak orang lah. duduk kong tak Ada sesuatu yang kita harus tawarkan, ada sesuatu yang kita tawarkan di sana. Dan kalau apabila yang kita tawarkan itu berkenan, pasti dia akan sampaikan ke teman kita ke Bupati itu. Ada apa di sana? Ada kolam renang, ada pisang goreng, ada ikan bakar, macam-macam kan gitu. Itu yang kita. Dan bahkan Bapak punya ilmu yang tadi Bapak bilang bagaimana ceritanya kita bisa Keluarkan uang dari saku itu. Itu kalau saya pikir-pikir dari tadi, wah itu memang butuh proses panjang kalau mau belajar. Iya, itu betul belajar. Tara semua orang untuk belajar Karena sampai jual setingkat jasa itu. Pak. Karena kita jual jasa. Iya. Kita jual jasa. Jual jasa dengan jual bahan sembako kan berbeda. Kalau jual bahan sembako ini kan orang cuma ke sana beli ini beras 1 kilo ini. Ke sana yang jaga toko itu biar dia berbangun tidur. Tapi ketika jual jasa kan agak beda. Jual jasa itu agak beda dengan orang ke toko untuk beli bahan sembako. Beda jasa itu. Maka butuh sebuah proses. Jadi Butuh sebuah proses. berarti 20 tahun yang Bapak bangun terus sampai sekarang ini sudah 20 tahun pas. Iya. Berarti di tahun 2022 ini Sungai kembang semakin hari maju terus. Tapi kalau dari saya dari timur ini IMJ Maluku ini ngomoi namanya. Bang Ade Waje. Orang ini cuman masuk telusuri tempat wisata. Dan terus kebetulan baru kali ini baru 2 orang nih. Kan pernah kemarin kita di Taman Deview. Taman Deview kita waktu dapat di Dorampe pemilik. Terus kita datang di sini Bubani itu juga dapat dia pemilik, jadi 2 kali orang dapat. Oh gitu ya. Jadi kemarin saya punya teman, saya bilang saya ini kan orang yang cuman suka sejarah nih. Iya. Cuma saya pelajari terus, ternyata wisata di Ternate ini banyak. Iya, Ternate ini kaya. Jadi Ternate hampir semua fasilitas, semua potensi pariwisata itu ada. Orang bicara soal pariwisata, orang bicara pantai saja terada. Benteng itu juga wisata sejarah, wisata kuliner, banyak. Dan itu hampir Dia dabil, semua. orang yang dia dabil tuh. Jadi sebenarnya Ternate ini semua ada. Tinggal itu bagaimana cara memanage itu. Yang mau dijual apa, wisata apa. Wisata sejarah ada. Tuh, banyak wisata. Alam ada. Keajaiban alam ada batu angus, ada tulira macam-macam, ada. Jadi kurang apa lagi Kurang apa? orang bilang bukan yang orang dari luar tahu bahwa Maluku tuh Ambon, tapi ada lagi Maluku Utara atau orang paling timur ini, ada lagi orang kaya di timur lagi ini. Jadi stakeholder itu semua harus kita saling ini. Kita tidak bisa bikin apa-apa kalau travel sendiri kita juga tidak bergerak. Yang mendatangkan wisatawan itu bukan pemerintah. Kewenangannya itu ada di travel. Itu orang yang punya itu. Bukan pemerintah yang bagaimana itu. Jadi jual potensi-potensi itu travel dan dinas pariwisata cuma sekedar membantu potensi-potensi itu untuk dipublikasi atau dipromosikan. Tapi mendatangkan wisatawan justru travel itu yang berperan. Iya. Berperan penting itu adalah travel. Iya, Mereka travel. yang mendatangkan wisatawan dari luar menuju ke Ternate. Itu yang travel itu karena pemerintah tidak punya kewenangan. Ya, pemerintah cuma mendorong, memberikan informasi atau promosi
Nah itu bisa dilakukan. Tapi kuncinya ada di travel. Maka travel dengan pelaku usaha kayak orang ini, kalau tara connect juga tong agak sing salah juga. Ya, kalau orang bilang tara tak Tara connect nyambung, kan, ya. nah, tara nyambung kan otomatis setengah mati lagi. Iya, makanya saya yang kemarin dengan travel Pak, saya agendanya apa? Kita bikin acara koliki ke Orange, Menteng Oranye, kemudian ke Kadaton, kemudian Toloko, terus ke Batu Angus ini. Makan siangnya Bapak Neci. Itu salah satu spesial buat Iya, yang kita kemarin coba itu. Gitu. Apa yang kita siapin? Makanan khas Ternate. Di sana ada gowe ikan, ada kuah asam, ada popeda, ada di pikasbi, ada di sago. Itu yang kita tampilkan. jadi orang Ternate. Saya istilah waktu saya di sana, di orang Tanah Rantau, saya bilang orang Ternate, kalau orang dengar bilang kata Ternate panggil pulang, tetap orang bagaimana anak Ternate harus pulang. Iya. Karena tadi orang ingat, oh ternyata orang di Ternate ini kaya, orang Ternate Itu. memang kaya. Jadi saya pengalaman di memanage pengelolaan ini wisatawan asing. Kita juga agak kesulitan karena perilaku orang asing juga harus belajar. Ya, belajar. Sehingga walaupun ada makanan-makanan khas yang kita tampilkan, tapi kita jangan lupa kebutuhan pokok dia juga apa. Saya contoh orang Korea, orang Cina, orang-orang Asia di luar Indonesia. Itu udah makan ikan bakar habis tetap mesti telur mata sapi. Iya. Itu khasnya dia. Tapi telur mata sapi yang mana? Ntar boleh angus pinggir sedikit saja, ntar mau makan. Orang sini kalau angus kan, Itu Ciraku sampai hati hilang. Tapi orang terbisa. Orang Korea, Jepang itu kalau mata sapi itu nggak bisa angus dia di pinggir itu. Jadi dia lihat ke sana masih putih itu, nanti dia begitu dia korek pakai leper baru kuningnya langsung tambur. Itu enak. Padahal di sini tidak bisa makan. Orang di sini orang bilang, ya makanan di barang itu Belum tak bisa makan. masak. Belum masak Telurnya betul belum nih. masak. Tapi mereka bilang itu enak. Perilaku ini yang tong harus juga Orang harus pelajari. pelajari juga. Kebanyakan orang bilang orang wisatawan dari asing, orang itu kan harus orang belajar secara orang bahasa juga. Iya, bahasa itu juga bahasa terus perilaku dia itu saya gitu. Jadi ketika ada dari travel dong, wah orang, bagaimana? Tadi malam kita nggak bawa orang makan di restoran, tapi telur mata sapinya tidak dimakan. Angus katanya. Tidak dimakan, ditolak. Kok di Wanici bilang telur mata sapinya enak? Kuncinya di mana? Kok di restoran? Berarti restoran juga terpaham soal karakter dia. Kok di Wanici telur mata sapinya dikasih habis? Malah dibilang enak. Orang-orang travel bingung juga. Pak, kok tadi malam kita bawa mereka makan di restoran? Kok dipesan telur mata sapi tidak dimakan? Kok Wanici dimakan? Bilang enak lagi. Itu karena karakter kita belajar karakter. Ini yang kadang-kadang harus sharing soal pengalaman itu harus. Nah sharing. nanti ini kan cuma bertepatan waktu Pak. Iya. Nah nanti mungkin saya sempat mungkin ada waktu besok Pak punya rumah kan di. Saya di kota di Tanah Tinggi. Tanah tapi Tinggi. saya lebih sini. Saya tiap hari nanti mungkin di waktu orang libur, ya. orang menuju ke Bapak pe rumah atau di sini. Iya, boleh. Nanti di waktu orang bilang Almanat Merah lah tanpa wisata orang banyak masuk. Boleh. Nah, dan di situ juga saya teman-teman yang ada yang kru yang lain juga orang bilang bahwa nanti orang datang. Boleh. Orang datang di sini bukan untuk orang masuk orang lain kan penilaian bilang orang dua itu masuk mungkin ini apa? Ini cari tahu itu pantai di dalam. Orang bukan cari tahu. Tapi orang mau cari tahu bagaimana isi pantai di dalam dan harus orang kasih kembangkan bahwa saya tahu bahwa orang Ternate belum banyak untuk kayak begini, belum banyak.